Audio Jungle. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kak Enon, apa kabarnya? Puji Tuhan baik. Gimana nih kalau kabar adik-adik? Baik nggak? Masih baik kan? Masih baik. Kakak rasa semua masih baik ya? Iya. Di saat ini. Nah, pada saat ini kita balik lagi Kak. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan ya kayaknya. Dan seperti biasa adik-adik kita pakai dulu ya kayak. Boleh. Di pagi yang indah ini, terang cerah ini, adik-adik diundang bangkit berdiri untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar keringat itu lebih keluar nih Kak. Kita olahraga dulu pagi-pagi. Walaupun masuk minggu yang ketiga ya Kak, Ya, tapi semangatnya nggak tapi boleh. tetap semangat. Iya, nggak boleh luntur lah semangatnya. Kayak Nah, Dede, kita akan belajar kayaknya ya. Kita Iya. akan nyanyi lagu apa kayaknya? dari terbit matahari. Dan terbit matahari. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke Dede, tadi kita udah puji Tuhan ya Kak di Iya, awal. betul. Keringatnya udah ada nih, Udah ada lah, udah keluar lah. Iya, keringatnya. walaupun Walaupun kakak belum seberapa lah Iya, keringatnya. walaupun kita nggak lihat ya Kak, tapi Iya. kita percaya kok Dede pasti pastilah ada keringatnya muncul lah. Ada keringatnya. Nggak muncul itu kan kayak terbanjir Kak. Udah banjir soalnya Kak. Iya. Oke, tapi sebelumnya nih Kak kita mau berdoa dulu, jangan Iya, lupa. betul. Kita akan berdoa dulu ya Kak ya. Iya. Sebelum masuk ke selanjutnya ya Kak ya. Iya betul. Nah ada deh dipersilakan duduk dulu nih Kak. Iya, adik-adik boleh duduk dulu. Kita akan berdoa bersama-sama ya Kak ya. Nanti Kak Eno yang pimpin doa Oh, ya Kak. boleh Kak Oke. Eno, boleh. Oke Dede, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih kamu-Mu Tuhan kepada kami Tuhan, karena Kau telah menjaga kami, melindungi kami Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Bapa yang di surga, sebentar kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun kami di rumah aja Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kasih-Mu atas kami Tuhan. Berkati Tuhan ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam kehendak-Mu, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, tadi kita udah puji Tuhan ya Kak ya. Kita sudah berdoa mulai. Dan sebentar lagi kita akan memuji Tuhan lagi. Dan pujian ini sekaligus untuk mengantar kita untuk Masuk masuk dalam firman firman Tuhan. Tuhan. Adik-adik disiapkan dulu. Nah, adik-adik Alkitabnya, siapin dulu Alkitabnya. Artinya, Artinya siapin ya kayak Iya. supaya kita bisa terima firman Tuhan Iya. dengan baik. Nah, oke adik-adik, udah siapin semuanya ya. Nah, kita saat ini akan menyanyikan sebelum ya kayak. Iya. Lagunya apa kayak nih? lagunya aku mau cinta Aku Yesus. mau cinta Yesus. Kita nyanyikan bersama ya adik-adik. Ku mau cinta
Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun banyak silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pagarlah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Apa kabar Kaita? Luar biasa toilet. Toilet gimana? Luar biasa Sehat? banget ini. Puji Tuhan Puji sehat. Tuhan sehat. Adik-adik di rumah juga mudah-mudahan semua sehat ya, Kak. Harusnya. Dan semoga yang sakit cepat dipulihkan kembali ya Kak. Ya. Supaya nanti bisa duduk lagi depan handphone Iya. untuk ibadah sekolah minggu. Ya, kita mau masuk ke pembacaan firman. Tapi sebelum itu seperti biasa. Apa? Apa tuh? Kita mau berdoa dulu. Betul. Kita Karena mau- Kaita yang mengajak, Kaita yang harus berdoa dulu ya. Karena kita yang mulai berarti kita yang memulai. Masa adik-adik yang Iya menyampaikan? sih benar. Ya adik-adik di rumah boleh dilipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami pagi hari. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Sebentar lagi kami akan membuka, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami, siapkan hati kami supaya nanti apa yang akan dibawakan oleh kakak sekolah minggu kami dapat kami mengerti dan juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, pasti adik-adik udah siapin Alkitab ya kalau Udah dong. Kita buka Alkitabnya dari mana nih Kak? Bentar dulu Kak. Nah, Belum ya? karena ini kan minggu ketiga ya Kak. Ya. Pasti adik-adik juga udah pasti bisa udah menebak apa yang bakal kita bawain nanti ceritanya Kak ya. Oh gitu. Dari minggu pertama itu tentang tuh Yesus tangkap di Di tangan Taman Getsemani. Getsemani, Yang kedua di hadapan si. Pilatus. Nah, yang ketiga pasti udah ketebak nih Kak. Tapi kan walaupun udah bisa ketebak tetap kita baca ya. Oh, harus gitu, Iya Kak. kan? Oh, Oke. Kita buka Alkitabnya, udah boleh nih. Boleh dong. Kita buka dari Lukas. Lukas. Masih berurut ya adik-adik. Kita masih baca dari Lukas. Minggu ini dari Lukas pasal 23. Oke. Ayat berapa kemarin? Lukas 23 ayat yang ke-26 sampai 43 ya Kak. Banyak juga nih. Hmm. Bulan ini banyak pembacaannya Kak, karena ceritanya juga berat, iya kan? Karena kalau nanggung-nanggung gitu gak enak ya Kak ya. Jadi mendingan sekalian banyak supaya kita ngerti juga ya Kak. Kita mulai dari siapa nih yang mulai? Tadi kalian Kak itu udah berdoa. Berarti Jadi, sekarang Kak Kak kita Ita. lagi. Kak Ita lagi. Enggak, Kawel dulu deh. Oke deh. Dan adik-adik laki-laki yang di rumah. Judulnya yaitu Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah diriku sendiri dan anak-anakku. Sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunyilah kami." Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya,
Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, itu ceritanya ya Kak. Ini minggu ini tentang Tuhan Yesus yang disalibkan ya Kak? Tentang juga perjalanan Tuhan Yesus sampai ke bukit Golgota atau tengkorak. Nah, jadi pasti adik-adik itu bertanya, kenapa sih Tuhan Yesus itu sampai ditangkap ya kayak dan juga disalibkan. Bisa sampai dapat hukuman salib ya. Banyak juga yang belum tahu di situ ya, karena mungkin cuma karena dijual doang Tuhan Yesus jadi langsung disalibkan, nggak langsung gitu ya kan, masa dijual langsung disalibkan tiba-tiba. Ternyata ada alasannya ya Kak. Yang pertama itu karena Tuhan Yesus dianggap menghujat Allah ya Kak. Waduh. Iya. Jadi mungkin mereka merasa itu kejahatan yang luar Itu biasa. luar biasa ya, karena waktu itu tuh yang berlaku itu adalah hukum Taurat ya kayak. Nah, jadi dianggap menghujat Allah karena Tuhan Yesus mengaku sebagai anak Allah, sebagai Mesias gitu. Jadi mereka kayak, wah siapa nih gitu kan, tiba-tiba datang ngaku-ngaku lagi. Iya, jadi mereka merasa mungkin tersinggung gitu Iya. karena Allahnya dihujat. Betul. Karena saat itu kan hukuman salib itu hukuman yang paling berat. Hukuman paling berat ya. Untuk pemberontak-pemberontak, membunuh gitu ya. Mungkin mereka merasa Tuhan Yesus ini kesalahannya besar, makanya disalibkan. Kemudian ada alasan lain juga ternyata Pak. Wah, kalau itu kalian tahu dong. Apa tuh Kak? Selain ada kesalahan yang tentang agama itu, nah tentang pemerintahan juga nih Kak. Politis ya. Politis. Nah, karena si Tuhan Yesus ini dianggap karena tidak mau bentuk pemberontakan karena tidak mau membayar pajak nih Kak kepada kaisar. Tuhan Yesus kayak melarang orang untuk bayar pajak pada kaisar. Jadi dianggapnya memberontak lah ya kepada pemerintah saat itu gitu. Makanya dijatuhi hukuman disalibkan. Nah, sebelum disalibkan juga Tuhan Yesus melalui proses yang panjang ya kayak ketika di depan Pilatus. Sebenarnya Pilatus ini gak nemuin kesalahan Tuhan Yesus ya kayak. Iya, sama seperti minggu kemarin yang sudah dibawakan ya firman-Nya. Tapi karena akhirnya Pilatus juga gak mau ikut-ikutan, akhirnya karena dia juga takut sama orang banyak karena teriak-teriak ya kan. Salibkan Yesus, salibkan dia, salibkan dia. Dan akhirnya si Pilatus ini membebaskan Yesus untuk dibawa pada orang-orang banyak gitu kan. Dan akhirnya dijatuhilah hukuman disalibkan. Nah, sebelum disalibkan juga Tuhan Yesus sampai dicambuk ya kayak. Sampai disiksa dulu dan adik-adik ada yang lihat filmnya ya kan, dan proses membawa salibnya juga gak langsung naik Gojek nyampe kan. Dulu ada Gojek. Tinggal pesan aplikasi. Bahkan dulu naik keledai aja nggak akan bisa kan, Iya, kayunya itu lama. berat ya. Sekitar 50 sampai 60 kg ya. Wah, syukuran. Pokoknya berat lah ya. Pokoknya berat. Jadi bayangkan Tuhan Yesus sudah dicambuk, sudah berdarah-darah, masih harus disuruh bawa salib. Makanya kalau adik-adik tahu sampai beberapa kali Tuhan Yesus jatuh ya. Dan harus dibantu akhirnya. Nah, dari yang bantu itu ada orang yang disuruh bantu dia kayak si Simon dari Kirene. Betul. Simon dari Kirene, dia disuruh sama pengawal-pengawal itulah ya yang mau Tuhan Yesus bantu dia. Akhirnya ya dibantu karena Tuhan Yesus nggak bisa lagi ngangkat itu sendirian. Selain Tuhan Yesus sendiri, ternyata ada 2 orang juga ya Kak. 2 orang, kalau yang ini benar-benar jahat kayak. Kalau yang ini benar-benar penjahat yang memang wajar, pantas dijatuhi hukuman itu saat itu ya. Dan ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus posisinya ada di tengah ya. Tengah. Di kiri kanan itu ada masing-masing 1 orang penjahat, jadi totalnya mereka waktu yang disalibkan itu ada 3. Dan ketika di kayu salib juga Tuhan Yesus ini juga
cuma menerima tentang siksaan yang tentang badannya itu ya kayak, tapi tentang hinaan-hinaan dari Iya. orang-orang lain. Tuhan Yesus diolok-olok. Diolok-olok, malah dia bilang kalau kamu itu anak Allah, kenapa kamu nggak bisa membebaskan diri? Kenapa kamu nggak bisa turun aja dari situ ya kan? Tapi Tuhan Yesus nggak marah kak. Tuh, Ada di ayat yang keberapa nanti kita baca ya. Tuhan Yesus nggak marah, bahkan Tuhan Yesus minta sama Allah untuk bisa mengampuni mereka ya, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat ya kayak. Bahkan sama penjahat, sama salah satu penjahat yang ada di sampingnya aja Tuhan Yesus juga masih diolok-olok. Iya. Kan? Tapi ternyata satu penjahat lagi tidak ya kan? Tidak, dia sadar atas perbuatan dia mengaku kesalahan dia. Nah, dan ketika itu dia berbicara pada Yesus untuk ketika kamu datang sebagai raja, maka ingatlah akan aku gitu. Sampai akhirnya di ayat yang terakhir kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku dalam Firdaus. Nah. Artinya ketika si penjahat itu mengakui kesalahannya, Betul. mau bertobat, Tuhan Yesus juga pasti akan Mengampuni. Nah, sama kayak kita ya kayak. Kalau tanda salib itu kan tanda plus ya kayak. Plus tapi agak naik. Iya, artinya berarti ada yang apa? Satu garis yang ke atas, satu garis yang ke Samping. Gini ya. Nah, artinya ada hubungan vertikal dan horizontal. Apa tuh maksudnya dan? Vertikal itu ke atas. Nah, jadi itu hubungan antara manusia dengan Allah. Nah, karena salah satu alasan Tuhan Yesus ini gak mau melepaskan diri ketika di kayu salib ya karena Tuhan Yesus itu begitu mengasihi kita ya kayak. Karena kita ini penuh dengan dosa. Nah, jadi Tuhan Yesus karena mengasihi kita, dia tetap melakukan semua itu. Nah, kita juga jangan sampai hubungan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas juga harus ada ya kayak hubungan manusia. Harus ada timbal baliknya juga, nggak jangan sampai putus. Tuhan kan sudah mengasihi kita nih hubungannya dari Allah ke manusia. Nah, kita juga harus mengasihi Allah. Kemudian kalau yang horizontalnya? Yang horizontalnya kan itu berarti miringnya. Berarti miring. Nah, berarti setara dong kak. Boleh. Berarti hubungan kita dengan sesama kita, sama manusia. Nah, gitu. Jadi dari firman minggu ini kita belajar untuk apa ya Kak Weldan? Memaknai ya, Betul. memaknai pengorbanan Yesus di kayu salib. Kenapa? Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, mau menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Dan apa yang harus kita lakukan nih? Apa yang harus kita responi? Berarti kita harus mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Dengan cara yang tadi kita memelihara hubungan kita dengan Tuhan secara vertikal dan juga hubungan kita dengan sesama secara horizontal. Dan juga jangan menyamakan kasih Tuhan dan kasih manusia ya kayak. Karena beda dari ya, Kak? dulu tuh kasih Tuhan kepada kita Nggak pernah berubah. Nah, kalau manusia bisa berkurang akan kesalahan kita atau bertambah akan perbuatan kita. Nah, jadi bisa naik turun kalau kasih manusia. Tapi kalau kasih Allah itu tetap dari dulu. Nah, tapi kita juga jangan sampai berpikir kayak gini kawan. Kan Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, artinya kita sudah dibebaskan. Berarti ya kita akan selamat dong. Mau kita berbuat jahat kek, mau kita ngapa-ngapain kita tuh udah kita buat. Banyak Itu yang boleh nggak sih berpikiran, kayak gitu kita kalau berpikiran kayak itu gitu? jangan sampai kayak gitu Kak. Karena ada suatu ilustrasi juga ketika ini tentang pertobatan jadinya Kak. Oh iya. Nah, tapi kalau kita kasih ilustrasi begini ketika kita sedang berjalan, nah kan kita berjatuh nih. Kita jatuh. Kita jatuh. Kita jatuh. Berjalan berjatuh. Kita Nah, kita jatuh. Nah, kaki kita tuh berdarah Aduh, dan sakit. nggak bisa bangkit lagi nih. Nah, ketika ada orang yang lewat, otomatis kita mau diem aja pasrah atau meminta pertolongan sama orang itu. Pasti kita minta tolong, karena kan kita nggak bisa bangun sendiri. Gitu. Begitu juga ketika kita jatuh dalam dosa, jadi jangan anggap sifat aku kan emang gini, emang pemalas, emang bawaan lahir udah gini udah mager gitu. Iya. Gak apa-apa lah kayak gini, aku juga udah ditebus kan. Iya. Gitu. Nah, jadi kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan di setiap perjalanan hidup kita, Kak, untuk membimbing kita. Nah, kayak gitu. Itu salah satu contohnya ya Kak ya. Terus juga kita kan tadi Kak bilang harus meresponi juga nih Kak Weldan. Responi pengorbanan Tuhan Yesus dengan cara kita bersyukur. Mengucap syukur nih. Dalam bentuk apa aja sih Kak? Kita bisa mengucap syukur sama Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan yang kayak salah satunya menonton video ini bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan ya kayak. Betul.
dengan wah ini kan hari Minggu, jangan langsung kita main tanpa peduli, nonton videonya kan bisa nanti aja. Yang penting kita nonton, nggak usah ngerjain ini, nggak usah itu. Iya, kan nggak lama juga ya. Tetap Kak. harus mengutamakan Tuhan ya, kayak. Betul. Jadi bisa lewat bentuk kita rajin sekolah minggu, rajin baca kitab, lewat tindakan kita, Betul. lewat perkataan kita. Jangan cuma pas kita sedih doang baru ingat Tuhan ya, kayak. Karena kadang biasanya kita kalau momen-momen mau Paskah gini kan Jumat Agung, itu memang kita merasa aduh Tuhan Yesus kok sampai kayak gitu, kita akhirnya merasa berdosa ya kan? Iya. Kita benar-benar kayak mau bertobat, tapi setelah momen Setelah itu itu, selesai Nggak pernah terjadi kayak apa-apa ya. kayak sudah lupa gitu. Nah ini pelajaran buat kita semua juga kan, buat kita semua kakak-kakak di sini Kita juga juga gitu. sama. Bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib harus dimaknai bukan hanya momen-momen saat ini saja, tapi sampai setiap harinya. Setiap Bang. harinya. Betul. Itu aja kali kan? Oke. Kalau udah dari pas. kalian sih itu. Aku Kalau sih yes. kalian aku sih ya, aku juga ya. Adik-adik di rumah ya. Yes. Kalau yes di like ya video. Dan juga di subscribe. Dan di follow Instagram kakak di bawah ini. Oke kalian, kalau sama Kak Weldan adik-adik nggak ngantuk ya? Aduh. Karena selalu lucu Kak Weldan ini. Enggak, kalau ini kita harus khusyuk kakak. Iya, susu. Oke, kalau gitu firman dari kita berdua cukup sampai sini. Ada yang kelupaan lagi kak. Kak itu kan belum selesai ngomong. Oh, Apa tuh Kak? lanjutin dong kak. Kira-kira Kak Weldan bisa menebak tadi Kak itu mau bilang apa? Pasti berdoa. Aktivitas. Oh, aktivitas. Aduh, Ah, salah dong. aktivitas dulu Kak Weldan. Apa tuh? Aktivitas? Apa tuh aktivitasnya? Aktivitasnya gampang aja. Mhm. Aktivitasnya sama dari kelas TK sampai kelas remaja. Betul. Membuat salib, bentuk salib, bukan dari kayu ya adik-adik, nggak usah salib dari Bagaimana? saja. Boleh dari kertas origami, Dari atau stick kertas- es krim juga stick bisa. es krim, dari kardus, pokoknya dari barang-barang mungkin yang nggak terpakai di rumah bisa adik-adik manfaatkan. Nanti contoh-contohnya alternatif, nanti adik-adik misalnya bingung nih bikin dari apa ya kak, nanti kakak sama kalian kirim di grup contohnya ya, jadi adik-adik bisa dapat gambaran. Pokoknya pakai yang ada di rumah aja kak. Betul, dan kita percaya kreativitas adik-adik juga pasti beda-beda dan beragam ya kayak. Betul, karena sejauh ini yang sudah mereka kumpulkan bagus-bagus kok, Kak. Bagus banget. Kalau bisa dijual ya. Bagus-bagus kok. Jadi salah satu ungkapan syukur kita juga ini kak, pengerjaan tugas. Betul. Iya, pengerjaan tugas. Nanti dikumpulkan seperti biasa paling lambat jam 6 6 siang. sore. Oh sore. Jam 6 sore di grup anak sekolah. Oke. Oke. Cukup sekian. Nah kali ini boleh set boleh ya. Boleh. Yang mau kita. Berdoa dong. Iya berdoa. Boleh ditutup berarti aplikasinya ya. Kalau sudah tutup. Kalau udah ditutup ya. Adik-adik di rumah boleh ditutup. Nanti yang berdoa penutup adalah kak. Kak, oke. Oke. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kamu masih diberikan kesempatan untuk menonton video ini Tuhan, dan juga sudah mendengarkan firman Tuhan, dan semoga kami bisa menjadi anak-anak yang lebih baik lagi ya Tuhan, yang taat akan perintah-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Oke, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan yang sangat bagus banget ya. Iya. Tadi firmannya, ada yang masih ingat nggak siapa tadi yang bawain? Ayo. Siapa coba? Kakak ya? Atau Kak Eno? Tadi itu yang firman itu Kak Ita dan Kak Weldan ya kak, tentang Yesus disalib. Nah Yesus disalibkan itu karena kasihnya itu kepada kita itu sangat luar biasa nih kak. Sangat besar sekali. Besar. Kita, makanya Tuhan mau mengorbankan dirinya untuk
Iya. Nah, pada saat ini kita akan merespon firman kita sekaligus kita akan menyanyi untuk lagu terakhir kita. Tapi adik-adik gak usah sedih nih. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap bahagia kayak bahwa dan selalu mengingat bahwa pengorbanan Tuhan itu sangat berarti buat kita. Iya, oleh karena itu, adik-adik bangkit berdiri lagi. Nah, adik-adik bangkit berdiri. Karena ini ada gerakannya nih Kak. Ya, gerakannya kita nggak usah gerak-gerak kesana kemari, tapi kita cukup menggunakan bahu kita. Ya. Dimana Itu kita- keluar keringat nih Kak. Iya, biar keluar keringat lagi terakhir. Kita akan nyanyi lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Kita menggunakan bahu kita ya adik-adik. Oke, siap. Kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Amat dalam tak terselangi, amat tinggi tak tersandingi, amat lebar tak terkelilingi. Oh oh oh, sungguh indah. Oke, Kak Ayas, kita udah di penghujung ibadah sekolah minggu kita nih. Iya. Terima kasih adik-adik udah menonton nih. Nonton ibadah sekolah minggu kita ya Kak, dari Betul. awal tengah hingga akhir. Dan jangan lupa seperti biasa aktivitas nih Kak. Aktivitasnya jangan lupa dikerjakan nanti jam 6 sore karena dikumpulkan. Iya. Oke, dan ingat dan yang sudah-sudah bahwa ada tugas dan kita harus menjalankan tugas itu buat kita. Dan kita tadi sudah mengakhiri ibadah kita, kita sudah mengakhiri kegiatan kita untuk ibadah pada saat ini, tapi kita nggak perlu sedih ya adik-adik ya, bahwa kita akan ketemu lagi Kak di Ya. minggu selanjutnya sama kakak yang lain Iya, kan betul. pastinya. Dan kita tadi sudah diawali dengan doa ya Kak ya, dan Tadi kita awali. diakhiri dengan doa Doa. juga. Nanti biar kakak lah yang berdoa Oh, ya. Kak kan kayak lagi. Oh, tidak usah. Dan adik-adik jangan lupa tetap memakai masker, mencuci Iya, tangan. jangan lupa pakai masker. Jaga jarak nih Kak. Cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan dan Ya. tetap jaga kebersihan adik-adik dimanapun adik-adik berada ya. Dan kita akan bersatu dalam doa, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang hidup, selamat pagi ya Tuhan. Kembali kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur sebab kebaikan-Mu, karena pada saat ini kami telah menyelesaikan ibadah kami. Bapa, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami, kalau kami berkati, biarlah hanya apa saja yang berjalan bersama-sama dengan kami. Dan biarlah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semuanya dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Shalom dan sampai jumpa lagi. Dan selamat pagi.